Halo, saya Andri Syaputra akan menjelaskan materi manajemen strategik yang saya telah pelajari selama 1 semester. Nah, pertama-tama kita mulai dari definisi strategic manajemen itu sendiri. Nah, apa sih strategic manajemen itu? Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan aksi manajerial yang berpengaruh pada kinerja perusahaan pada di masa yang akan datang. Selanjutnya, manajemen strategik ini juga memiliki manfaat-manfaat yang terdiri dari memiliki visi perusahaan yang lebih jelas, memiliki fokus dan prioritas strategi yang lebih baik untuk perusahaan, memahami perubahan agilitas industri yang sangat cepat, dan yang terakhir mendapatkan kesesuaian strategi, struktur, dan proses yang meningkatkan kinerja. Nah, keseluruhan materi manajemen strategik ini merupakan sebuah model yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu environmental scanning, yang kedua ada strategy formulation, yang ketiga ada strategy implementation, yang keempat adalah evaluation dan control, dan yang terakhir adalah feedback. Kita mulai dari yang pertama ya. Nah, yang pertama ini adalah environmental scanning, yaitu mengumpulkan dan mengolah informasi dari lingkungan eksternal dan internal kepada orang-orang penting dalam perusahaan, serta memantau, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi secara sederhana yang berhubungan dengan strategi yang akan diambil oleh organisasi. Nah, cara tergampang untuk melakukan environmental scanning ini adalah melakukan analisa SWOT. Kedua, ada strategy formulation. Strategi formulation ini merupakan proses investigasi, analisis, dan pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan, misi, serta strategi dan panduan terbaik bagi perusahaan. Nah, dalam strategi formulation ini terdapat 2 strategi. Yang pertama ada corporate dan kedua ada business strategi. Corporate strategi ini merupakan arah perusahaan secara keseluruhan dan dibagi menjadi 3 konsep strategi perusahaan yang terdiri dari directional strategi, portfolio analisis, dan parenting strategi atau analisis. Sedangkan bisnis strategi ini terbagi 2, memilih untuk bekerja sama atau kooperatif, atau menjadi pesaing yaitu kompetitif. Nah, lalu di tahap ketiga ini ada strategi implementation. Strategi implementation ini adalah proses strategi dan kebijakan yang direalisasikan menjadi tindakan melalui program, anggaran, dan prosedur yang beroperasi dan bersaing di pasar luar negara lainnya dengan cara ekspor, perizinan, waralaba, joint venture, akuisisi, greenfield development atau FDI, production sharing and outsourcing, turnkey building, operating, dan kontrak manajemen. Lalu tahap keempat ini adalah evaluation dan control, yaitu melihat proses dan hasil dari penerapan manajemen strategik yang sudah dilakukan. Yang pertama dilakukan adalah mengendalikan hasil lewat input, behavior, dan output, lalu melakukan pencatatan dengan menggunakan activity based costing, dan yang terakhir mengelola resiko dengan enterprise risk management. Dan tahap terakhir ini adalah feedback dan learning process, yaitu hasil keseluruhan dari 4 tahap tersebut diperbaiki secara berkelanjutan. Untuk kasus saya mendapatkan bagian untuk membahas PT Pos Indonesia. Kelompok Pos Indonesia merupakan BUMN di bidang jasa pengiriman, logistik, keuangan, dan banyak fungsi lainnya. Sejak tahun 2016 Pos Indonesia meski masih untung tapi mengalami penurunan pendapatan yang signifikan setiap tahunnya. Nah, untuk metode analisis menggunakan IFAS, EFAS, dan SFAS. Di bagian IFAS, kekuatan terbesar yang kami ambil adalah Pos Indonesia memiliki jaringan pengiriman yang paling luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk kelemahannya adalah beban gaji dan operasional yang terlalu tinggi yang menyebabkan rasio keduanya ini menjadi lebih kecil bagi pendapatannya. Untuk bagian peluang terbesar, kami mengambil e-commerce yang sekarang ini sangat sedang tumbuh di Indonesia. Dan untuk ancaman, kami mengambil persaingan dari segala jasa pengiriman yang ada sekarang yang menawarkan harga ataupun kelebihan lain yang lebih murah. Kan setelah belajar manajemen strategik ini adalah saya mengetahui strategi apa yang harus dilakukan di saat perusahaan sedang naik, turun, di atas maupun di bawah, dan saya harap saya bisa menggunakannya suatu saat nanti. Terima kasih.